UPT Satuan Pendidikan SDN Pelosok Kerep 1 merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang beralamatkan di Jalan Kenari nomor 9 Pelosok Kerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. SDN Pelosok Kerep 1 terus mendorong siswanya kreatif dan inovatif dengan memberikan ruang lebih luas untuk menyalurkan bakat siswa. Bukan hanya itu saja, sekolah juga mengenalkan siswa-siswi untuk mencintai lingkungan. Sebagai sekolah yang menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Sebagai upaya penguatan tersebut, pada Selasa 13 Juni 2023, SDN Pelosok Kerep 1 menggelar kegiatan launching batik Ploso Taru dan juga penanaman pohon ploso di halaman sekolah. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Samsul Hadi SPDMT, Lurah Pelosok Kerep Reza Pahlevi Genda, Komite Sekolah Ibu Neti, Paguyuban Ceriwis Family Kelas 4, serta sejumlah wali murid. Pohon ploso tahan terhadap kekeringan dan dapat tumbuh baik di tanah-tanah yang bergaram dan tanah yang berdrainase buruk. Di Blitar sendiri, keberadaan pohon ploso sudah sangat langka dan bahkan bisa dihitung jumlahnya. Oleh karena itu, SDN Pelosok Kerep 1 Kota Blitar berupaya menjaga kelestariannya dengan menanam pohon ploso. Batik merupakan salah satu warisan budaya dari nenek moyang yang telah mendunia. Sebagai instansi pendidikan yang membangun insan yang berilmu, SDN Pelosok Kerep 1 ikut serta dalam menjaga kelestarian budaya dengan membuat program ekstrakurikuler seni batik. Tidak hanya memberikan ilmu dalam bidang akademik, namun juga non-akademik yang memberikan keterampilan bagi siswa. Dalam ekstrakurikuler membatik diajarkan bagaimana cara membatik siswa, mulai dari langkah membuat pola hingga proses canting. Dan ternyata ekstrakurikuler ini cukup banyak digemari oleh siswa SDN Pelosok Kerep 1. Hal ini terbukti dengan banyaknya siswa yang mengikuti ekstra tersebut. Berikut liputan tim ABTV selengkapnya. Untuk pertama yaitu penanaman pohon ploso, yang kedua yaitu nanti launching batik Ploso Taru, yang mana dalam penanaman pohon ploso ini selama ini saya juga belum tahu, apalagi anak-anak didik kita, sejarah dari pohon ploso itu bagaimana bentuknya, bagaimana manfaatnya, bagaimana sama sekali belum tahu. Maka rekan-rekan kita SDN 1 Kota Blitar ini menggali asal usul dari pohon ploso. Maka daerah kita dinamakan Pelosok Kerep. Mungkin dulu atau nenek moyang kita dulu ada pohon ploso yang sangat banyak, atau istilahnya kerep gitu. Maka dari itu desa ini dinamakan Pelosok Kerep. Nah, sampai sekarang bahkan orang kita sendiri belum tahu
pohon roso itu yang bagaimana, manfaatnya bagaimana. Apalagi saya di luar kota sama sekali tidak tahu. Akan alhamdulillah rekan-rekan kita bisa menggali, punya ide atau gagasan menggali pohon roso itu. Ya alhamdulillah sampai di mana bisa ketemu pohon roso itu atau biji roso yang ditanam itu. Dengan gigihnya teman kita yang berusaha semaksimal mungkin akhirnya bisa ketemu bibit roso itu. Maka dari itu hari ini saya minta nanti untuk Bapak Kepala Dinas untuk menanamkan pohon roso itu. Ingat dipun mulai dipun menteri itu sebelum dipun kan kaitan kawat ya kadang terjadi mirakin ini awal masuk zaman dari mau pasar rokok itu nyolok waduh sokok pramila dipun ngabarui dipun teknik dipun mulai dipun menteri pengambat itu agak tahu itu betul-betul halaman mulai ada jadi pentas kesanan dengan aturan pun Malik sahabat Malik yang dipun mulai dipun menteri niko kita lihat di Nongkile kita lihat yang rumah sok todok daratan sakit aturan ini wilujengan alipun mendet kode saat itu betul tak sesuai dengan pilih konten minta ke ini pun mungkin berjalan paling lama proses sana sahabat Malik dinten kali di namaman dan berani dinten sosok pun meniko bumi ingkang dikepilan bumi ingkang kedengeran ingkang karumetan badhe kagem diterapi griya SD lan Bapak Ibu guruan sampun ngatur dhateng mriki lan bumi badhe ditanemi ron pandak rasa sageta ijo rondo kedendongane klik sandikala ngamnapa kasaksenan derek sebuah negara langkap ane nawarwi dengan Muhammad dengan Rasul ini pramila dikabarui mugi-mugi pikantos syafaat penai diterima atas karena kasaksenan derek pun اللهم لا تحرمنا جنتك ولا تحرمنا فضلك واغفر لنا برحمتك يا ارحم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk penanaman pohon roso dengan ucapan bismillah akan menandai Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar akan menanam sebuah pohon roso. Apa yang saya katakan tadi, mudah-mudahan tanaman ini bisa langgeng selamanya untuk SDN 1 Prosekerep, khususnya untuk
Kelurahan juga SD Ploso Kerep. Apresiasi hari ini ada suatu momen yang luar biasa, yaitu kearifan lokal yang ada di SD Negeri 1 Ploso Kerep, yang dimana anak didik kita ini dibawa untuk menggali bagaimana sejarah, kemudian nilai-nilai positif, nilai-nilai baik, katanya untuk peningkatan beragama, peningkatan kompetensi yang lainnya. Dan yang tidak kalah pentingnya hari ini SD Negeri 1 Ploso Kerep ada hal yang luar biasa, yaitu penanaman pohon ploso. Pohon ploso ini adalah pohon yang menjadi suatu ikon yang ada di Ploso Kerep, yang saat ini belum anak didik kita tidak tahu pohonnya itu seperti apa dan sejarahnya seperti apa. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini adalah bentuk pembelajaran kepada anak didik kita bagaimana historis daerah Ploso Kerep ini, termasuk nanti ke depannya bagaimana program yang ada ini mendukung kearifan lokalnya. Yang sangat bersejarah bagi kami SDN 1 Ploso Kerep, sehingga pada hari ini hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 kami akan mengadakan launching batik Ploso Taru. Untuk misalnya acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembataan kronologi terciptanya batik Ploso Taru, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima sambutan Pak Lurah Ploso Kerep, yang keenam launching batik Ploso Taru, selanjutnya sambutan kepala dinas, dan diakhiri dengan doa sebagai penutup. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu.
Sekolah sepakat untuk menggali potensi pelosok kerep dalam rangka implementasi kurikulum merdeka di SDN Pelosok Kerep 1, maka disepakati untuk menggali sejarah asal usul pelosok kerep. Dan pada saat rapat tersebut diusulkan secara resmi oleh Bapak Ahmad Fauzan untuk mengembangkan batik pelosok taru dan sekaligus mencari bibit pohon pelosok untuk ditanam di SDN Pelosok Kerep 1 sebagai bukti, sebagai sumbangsih sekolah terhadap masyarakat Pelosok Kerep pada umumnya. Tanggal 25 Mei 2023 mendaftarkan batik pelosok taru ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanggal 25 Mei 2023, alhamdulillah sertifikat haki batik pelosok taru telah terbit. Tanggal 10 Juni 2023, seluruh pesanan awal batik pelosok taru selesai dikerjakan, sehingga sampai saat ini ada 4 model batik pelosok taru, yaitu batik pelosok taru model dasar, batik pelosok taru model gradasi, batik pelosok taru model kontemporer, dan batik tulis pelosok taru. Batik pelosok taru berarti batik pohon pelosok, yakni batik pelosok taru menggambarkan bunga dan daun pelosok. Motif batik pelosok taru terdiri atas 4 tangkai daun yang mengarah ke satu titik pusat yang melambangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Masing-masing tangkai daun memiliki 3 lembar daun yang melambangkan hubungan manusia dalam kehidupannya, yakni hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Selain 4 tangkai daun, di dalam motif batik pelosok taru terhadap 16 tangkai bunga. Pada setiap tangkai bunga pelosok terdapat 4 kelopak bunga yang terdiri dari 1 kelopak bunga yang sedang kuncup, 2 kelopak bunga sebagian kuncup dan sebagian mekar, serta 1 kelopak bunga yang telah mekar sempurna. Bunga pelosok yang di luar lebih besar dibandingkan bunga pelosok yang di dalam, melambangkan karakter mereka yang memiliki kekuatan yang besar, diharapkan akan melindungi kaum yang lemah. Yaitu kegiatan launching batik serta penanaman pohon dan juga gebyar dari P5, perayaan P5 semester 2 yang sudah diterapkan oleh teman-temanmu di kelas 1 dan kelas 4, yang mana pada semester 2 ini kami beritahukan Bapak bahwa kami mengambil tema kearifan lokal, kemudian kami mengambil dimensi untuk P5 kali ini, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif. Yang mana ketiga dimensi ini kami kemas dalam berbagai kegiatan Bapak. Antara lain kami melakukan kunjungan. Yang pertama kami mengunjungi kantor kelurahan Pelosok Kerep. Mohon maaf karena lama di Karangsari ya. Jadi kami mengajak anak-anak untuk bersilaturahmi ke Kelurahan Pelosok Kerep dalam rangka untuk menggali sejarah lahirnya Kelurahan Pelosok Kerep. Karena pada tes awal yang kami lakukan, ternyata anak-anak masih belum mengenal bagaimana
cerita dari awal mulanya berdirinya Kelurahan Plosokerep, sehingga kami perlu mengajak anak-anak untuk menggalinya. Kemudian juga kami ajak anak-anak untuk mengunjungi bank sampah kreatif Cabean kreatif. Nah, ini anak-anak juga belajar bagaimana sebaiknya pengelolaan sampah. Kemudian anak-anak juga kami ajak ke perusahaan opak gambir. Nah, jadi di sana anak-anak belajar bagaimana pembuatan opak gambir dilakukan, sekaligus anak-anak mengenal bahan-bahannya apa, kemudian juga tentunya menikmati rasanya seperti apa. Kemudian kami sampaikan lagi bahwa dimensi kreatif anak-anak nanti dapat kita saksikan bersama wujudnya dalam tampilan drama yang akan diperankan oleh anak-anak kelas 1 dan kelas 4, yang mana drama ini mengambil judul Plosokerep Story, jadi cerita tentang lahirnya Plosokerep. Suatu langkah yang luar biasa. SD Negeri 1 Plosokerep ini bahkan sudah punya haki, Pak. Hak kekayaan intelektual mereka sudah punya. Ini kan luar biasa. Mungkin SD ini satu-satunya yang punya hak kekayaan intelektual untuk batik ini, ya, SD 1 Plosokerep. Ini suatu langkah yang luar biasa. Terus tadi juga kegiatannya juga menanam pohon ploso. Kami juga sudah mencoba membeli bibitnya, Pak, tapi gagal karena memang susah, Pak. Kita beli itu ada 30, kok mati semua. Saya tidak tahu bagaimana caranya, kok tadi lumayan sudah besar itu luar biasa. Padahal kami juga sudah minta bantuan pada dinas lingkungan hidup, itu malah nopo ya balik di saya, Pak Lurah yang golek bibit ploso ning ndi sampai nek duwe uang wis dodol tidak apa-apa, nanti kita beli. Karena rencana saya, Pak, sebenarnya kalau ditanam sepanjang jalan Kenari itu wit ploso itu kan bagus sekali sebagai ciri bahwa kalau kita dari utara atau selatan atau dari barat, kalau masuk Kelurahan Plosokerep berarti oh ini pohon-pohon ploso, itu kan bagus, Pak. Jadi menurut kami dalam proyek penguatan produk pengajar Pancasila itu yang menjunjung kearifan lokal, SD Negeri 1 Plosokerep ini sudah sangat-sangat berhasil untuk terutama adik-adik kelas 1 dan kelas 4. Terima kasih, Bu. Ini juga sebagai inspirasi kami, motivasi kami tidak mau kalah dengan SD. 3, 2, 1. Saya nanti mungkin mohon ketok tularnya ke Bapak Ibu wali murid bahwa di SD Negeri 1 Plosokerep ini juga sama programnya, yaitu menggunakan program Merdeka Belajar dan juga Serenada yang dilaksanakan. Jadi hari ini karena adalah program penguatan program profil pelajar Pancasila yang
tadi juga sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa anak didik kita ini sesuai dengan kearifan lokal adalah bagaimana tahu minimal kearifan lokal yang ada di wilayahnya, di sekolahnya. Jadi disampaikan bahwa Ploso Kerep itu apa sih sejarahnya, seperti apa sih sejarahnya. Bahkan saya sendiri yang tahun 2000 saya ini mendatang waktu 2000 Ploso Kerep itu apa ya sejarahnya, bertanya-tanya. Baru terjawab itu pada saat Bu Sri Wahyuni menyampaikan ke saya bahwa oh ternyata di sini dulu itu ada pohon ploso yang banyak dan kerep. Nah itu sejarahnya seperti itu, ceritanya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, saya berterima kasih dukungan panjenengan semua karena hari ini bahwa SD Negeri 1 Ploso Kerep telah berhasil menanam pohon ploso. Nah, alhamdulillah ini nanti kita kawat bersama dan saya dukungan panjenengan semua. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita telah mendapatkan haki teman-teman daripada SD Negeri 1 Ploso Kerep kaitannya dengan batik Ploso Taru. Nah ini nanti kami akan mencoba mengkolaborasikan, saya harap dukungan panjenengan semua. Kami nanti dari dinas dan bekerjasama dengan koperasi Bu nanti akan mencoba motif ini akan kita bagikan ke anggota koperasi kita ya Mbak ya. Jadi kalau anggarannya cukup dan nanti mungkin hak ciptanya ini nanti mungkin ada royaltinya, nanti mungkin hitungannya biar nanti teman-teman koperasi. Jadi harapan ini bisa menjadi pemacu semangat bagi teman-teman yang ada di sini. Proyek batik ini sebetulnya ini merupakan pengembangan dari P5 kami, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di Ploso Kerep 1 ini pada semester 2 tahun pelajaran 2022-2023. Awal dari Ploso Kerep ini, batik ini ya, perkembangannya dari awal itu kami mengedepankan kearifan lokal yang ada di Ploso Kerep. Kami sepakat dengan teman-teman untuk mengangkat sejarah Ploso Kerep ini menjadi proyek kegiatan P5 kami. Nah, dari itu kami menggali, akhirnya kami mendapatkan informasi baik dari kelurahan maupun dari tokoh-tokoh setempat bahwa dulunya Ploso Kerep ini adalah daerah yang milik hutan, di mana di situ banyak sekali tanaman ploso yang sangat lebat sehingga dikatakan itu Ploso Kerep. Dari hasil pengamatan itulah kami sepakat untuk mengangkat ini menjadi motif batik, khususnya batik Ploso Kerep, untuk batik lokal Ploso Kerep 1 gitu ya Mas ya. Jadi berawal dari pengamatan itu kami tahu bunganya seperti itu, kami tahu daunnya seperti itu, lalu kami cari sampai ke daerah Ploso di wilayah Kabupaten Blitar. Di sana baru ada satu kami temukan pohon ploso. Kami tahu daunnya seperti apa, lalu itulah kami gambarkan ke dalam bentuk batik. Nah ini menjadi ikon dari Ploso Kerep 1, yaitu batik Ploso Taru yang menggambarkan di situ ada bunga ploso, ada daun ploso. Batik Ploso Taru ini sebenarnya kan teride kami tuh punya keinginan agar sekolah kami itu punya produk unggulan yang tidak hanya bermanfaat bagi warga sekolah saja, tapi kami juga berharap bahwa batik Ploso Taru ini nantinya akan memberikan sumbangan bagi perkembangan batik di Kota Blitar pada umumnya. Nah, oleh karena itu ketika sekolah mempunyai suatu produk unggulan, insya Allah sekolah nanti juga akan menjadi pertimbangan wali murid untuk menyekolahkan di sekolah ini, yakni SDN 1 Ploso Kerep. Untuk yang membatik itu murid-murid sendiri? Nah, untuk saat ini kan untuk dari desainnya kan masih dari Bu Nur ya. Untuk nanti di tahun depan itu sudah diprogramkan oleh Ibu Kepala Sekolah juga bahwa program membatik itu akan menjadi salah satu muatan di P5-nya di sini. Jadi nanti ada program membatiknya juga nanti pemasaran penyangganya, yaitu nanti kami membuat merchandise kan mengenai batik Ploso Taru, yaitu sablon itu juga nanti diberikan kepada siswa.
Jadi selain pelajaran membatik yang merupakan salah satu ekstrakurikuler di sini, nanti juga ada pelajaran menyablon juga. Berarti pengaplikasiannya bukan hanya di kain aja Pak berarti? Betul. Kalau kain ini kan produk utamanya ya. Jadi kain memang batik itu kan produk utamanya. Nah, untuk yang souvenir atau merchandise itu tujuan kami adalah untuk pemasarannya. Jadi biar Ploso Taro itu semakin dikenal masyarakat. Jadi mungkin nanti souvenir itu bisa kami titipkan di Makam Bung Karno atau di tempat wisata lain sehingga masyarakat itu semakin mengenal batik Ploso Taro. Dalam sebuah hutan lebat yang banyak tumbuh pohon nampak 3 orang pengembara berjalan beriringan. 3 orang bersaudara seperguruan, yaitu Singatongso, Marotongso, dan Singatongso. Mereka bertiga merupakan laskar Pangeran Diponegoro yang kalah dalam perang melawan Belanda. Kekalahan itu yang membuat semua pasukan Laskar Diponegoro harus tunduk kepada Belanda. Para Laskar Diponegoro yang melarikan diri ke wilayah Mataraman. Mereka mengganti nama dalam penyamaran termasuk Singatongso, Siratongso, dan Marotongso. Kita sudah berjalan cukup jauh dan juga sudah lelah. Baiknya kita istirahat dulu. Baiklah, kita istirahat di sini dulu. Tempat ini tampaknya aman jika digunakan untuk kita menetap. Bagaimana jika kita menetap di sini? Kita buat hunian untuk kita tinggali. Baiklah, mari kita bangun tempat untuk kita. Di sini banyak sekali pohon ploso. Bagaimana kalau tempat ini kita beri nama Ploso Kerep? Demikianlah cerita awal mula terciptanya nama Ploso Kerep. Sekarang kita sudah memiliki tempat tinggal di sini. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di daerah ini? Kelurahan Ploso Kerep menjadi pusing, sedangkan Kelurahan Ploso Kerep selalu jatuh dalam hati. Pohon-pohon Ploso jadi bagian. Titik mencari sudut pandang termudah nikmati. Masukkan lagu yang menari bakalan UMKM Opak Gambir dan masyarakat. Bertemunya wisata, edukasi, ekonomi sejauh kau menghadirkan kedamaian dalam kita bersama. Kau menunjukkan di SD Ploso Kerep ini yaitu ada batik yang namanya batik Ploso Taro. Dan alhamdulillah batik Ploso Taro ini telah sudah mendapat surat hak cipta dari kementerian bahwa ini adalah batik khas yang ada di Ploso Kerep
yang menjadi kearifan lokal, dan ini adalah salah satu-satunya yang saat ini batik yang mendapatkan hak cipta yang ada di SD yang ada di Kota Blitar. Dan saya mendorong bagi sekolah-sekolah yang lain juga mengangkat kearifan lokal yang ada di satuan pendidikan dengan tetap mengedepankan bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sukses selalu untuk Sivitas Akademika SDN 1 Pelosokeret Kota Blitar. Terdiri dari daun dan juga bunga. Untuk daunnya kita ada 4 yang mengarah ke satu titik. Ini melambangkan tentang ketuhanan dan keimanan manusia. Selain itu daun ini ada 3. Ini lambangnya tentang hubungan manusia antara Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Selain daun ada juga bunganya. Di luar bunganya ini lebih besar dibandingkan dengan bunga yang ada di dalamnya. Ini kita mengharapkan bahwa orang-orang yang kuat akan melindungi orang-orang atau manusia-manusia. Oh, ini perbedaan dari ini semua adalah teknik membatiknya. Untuk yang ini menggunakan teknik tulis, jadi langsung dicanting pakai tangan. Untuk yang ini tekniknya kainnya itu digradasi dulu, diwarna dulu semua kainnya, kemudian dicap menggunakan malam pakai cap. Setelah itu baru diberi latar belakang hitam. Kalau yang ini kontemporer, ini pewarnaannya juga pakai gradasi, terus nanti mengecapnya juga ada teknik tertentu. Sadarilah masa berganti.